Desa Seraja merupakan desa yang berada tepat di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dipimpin oleh Wahid Iskandar Barus yang baru menjabat 2 tahun dengan usia yang masih muda, menjadikan desa Seraja lebih berinovatif dengan ide-ide kreatif, sehingga menghasilkan hal-hal yang positif. Ekowisata budaya merupakan program yang saat ini menjadi program unggulan dari desa Seraja. Berharap namun pasti, Wahid Iskandar tak mengenal kata henti. Tak ubah dengan desa lainnya, aktivitas Wahid Iskandar Barus tentulah tak terlepas dari aktivitas kantor. Pagi Kak Hendrik. Iya, pagi Pak. Kira-kira ada masalah? Nggak ada Pak. Ada tamu. Oh, udah datang? Udah Pak. Selamat pagi Bang. Mana Iya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sudah lama kita tunggu tadi Bang. Lama nunggu ya? Tapi aduh, mohon maaf ada pula kegiatan. Iya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini Bapak Kepala Desa dari Desa Seraja sudah bersama kita tentunya di kantor desanya yang berada tepat di Desa Seraja ini, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Baik Bang, Ya. Maksud dari kedatangan kami kemari terkait untuk wawancara bersama Abang bagaimana program-program yang ada di Desa Seraja ini. Namun sebelum kita lebih jauh ke sana, sedikit saya bertanya bagaimana tentang yang ada di kantor ini terkait staf dan apa-apa saja yang menjadi tugas-tugas yang ada di kantor desa ini. Oke, baik ya. Untuk masalah staf mungkin seperti biasa Bang, selayaknya kantor-kantor desa yang lain ya, ada 13 aparat di dalamnya. Yang pertama itu ada sekdes, 3 kaur, 3 kasih, 1 operator komputer, dan ada 5 kadus. 5 kadus kita. 5 kadus. Kalau untuk desa-desa di sana ada 7, kenapa di sini bisa sedikit gitu? Ya, karena mungkin luas wilayah dan juga banyaknya jiwa ataupun banyaknya kakak yang ada di desa ini yang memungkinkan kita lebih kecil ataupun lebih besar jumlah dusunnya. Iya, kalau untuk kaur itu tugasnya bagaimana aja Bang? Yang mengatur tentang urusan-urusan masyarakat. Ada kaur keuangan khusus tentang keuangan. Kaur pemerintahan mengurus tentang kepemerintahan. Nah, jadi seperti itu Bang. Dan juga ada seksi-seksinya, di bawah kaur itu ada ke seksi-seksinya yang membantu si kaur ini untuk menuntaskan program-program dan urusan-urusan masyarakat dengan cermat dan juga tepat dan juga cepat. Kalau untuk terkait pelayanan terhadap masyarakat itu bagaimana kalau di kantor ini? Pengurusan. Kalau kita pengurusan, kita membiasakan masyarakat itu untuk tidak jauh-jauh ke kantor, tapi kita kepingin kadus itu berfungsi, contoh kayak buat surat tanah gitu kan Bang, itu cukup ke kadus saja. Jadi masyarakat tidak perlu kemari bondong-bondong atau ngurus KTP, dari kadus saja kita potong birokrasinya, nggak perlu masyarakat langsung kemari. Jadi kadus yang mengatur semuanya, baru dilaporkan ke kaur. Kaur pemerintahan lah pergi ke kantor distrik capil. Iya, begitu pula nanti kembalinya setelah KTP ataupun akta yang telah diurus oleh kaur pemerintahan itu kembali ke kadus. Kadus lah yang akan membagikan. Jadi peran serta mereka saling dukung dan saling dorong. Iya, jadi masyarakat tidak repot-repot untuk datang ke kantor desa. Karena masyarakat kita hampir 85% itu petani dan buruh tani Bang. Petani dan buruh tani. Iya benar. Iya. Jadi Bang, kalau untuk luas wilayah itu bagaimana perbatasan-perbatasan untuk desa lain Bang? Oke, kalau luas wilayah lebih kurang kita ada 210 hektar. Tapi kalau untuk batas-batas alangkah lebih baik kita lihat aja langsung di lapangan Bang, biar lebih enak. Iya. Ya pemirsa, jadi kita langsung aja ke luar, kita lihat bagaimana batas wilayah yang ada di Desa Seraja ini. Yuk Bang. Oke. Ya Bang, terkait bagaimana wilayah dari yang Abang pimpin di Desa Seraja ini Bang. Wilayah, ya alhamdulillah warga kita masih memegang teguh ya Bang norma-norma sosial, budaya, adat dan agama yang dengan baik. Jadi warga kita ini hampir jarang terlibat macam konflik-konflik sosial, masih bisa diatur lah Bang, karena masih memegang adat istiadat dan juga yang lain-lain.
Kalau untuk luas wilayahnya Bang? Luas wilayah 210 hektar kurang lebih Bang. 210 hektar? Iya. Itu batas desa-desa dari arah-arah barat dan timurnya itu bagaimana itu Bang? Di sebelah selatan kita berbatasan langsung dengan Desa Durian dan juga sebagian berbatasan dengan Desa Serakyat. Kalau untuk dusunnya ada berapa tadi Bang? Dusunnya ada 5. Iya, nama-namanya Bang? Namanya ada di pertama kita dapat tadi itu ada Dusun Pabrik Lama 1. Karena dulu ada pabrik di sini. Nah, itu Dusun Pabrik 1, kemari Dusun Pabrik Lama 2 dan ada Dusun baru. Namun ada terpisah 2 dusun, namanya Dusun Lubuk Puli 1 dan Dusun Lubuk Puli 2. Jadi Bang, punya cerita Ya. bagaimana masyarakat yang ada di Seraja ini, apakah ada keresahan-keresahan masyarakat terhadap yang ada di masyarakat ini gitu? Masalah keresahan di sosial itu pasti ada. Yang pertama pasti kita Kamtipmas, ketertiban masyarakat. Ya, tapi alhamdulillah bekerja sama kita dengan Polri dari Polres dan Polsek. Mereka berperan aktif membantu kita menjaga ketertiban dan kelancaran di Desa Seraja ini. Alhamdulillah bisa terkendali dengan baik melalui Babin Kamtipmas kita, Bapak Bribka Saiful Amin Damanik, yang terus bahu-membahu baik dari segi COVID. Ya alhamdulillah kita dari tahun 2020 kalau nggak salah kita itu tetap zona hijau Bang. Zona hijau ya? Zero infeksi, dan terkait perang masyarakat dan ataupun apa itu kita juga zero. Dari kriminal, narkoba kita juga zero Bang. Iya, berarti dalam zona hijau, posisi aman. Iya, posisi aman, tidak ada keresahan yang terlalu menimbul. Ya aman lah pokoknya. Aman ya. Iya. Kalau untuk narkobanya gimana Bang? Narkoba dalam kurun waktu saya menjabat ini belum ada satu kasus belum pun ada yang tertangkap. Iya, jadi itu dia ya. Jadi kepada pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata kalau untuk keresahan yang ada di masyarakat di Desa Seraja ini cukup di zona hijau. Iya, masih tergolong aman ya, belum terlalu dalam hitungan parah gitu ya. Kalau untuk kegiatan pemudanya Bang? Kegiatan pemuda ya Bang. Kegiatan pemuda itu kita ada bersih-bersih lingkungan. Bersih-bersih lingkungan. Apakah itu bersih-bersih lingkungan itu tidak gabung antara masyarakat dan pemuda? Iya, kita gabung juga, tapi kita ikutkan peran serta pemuda melalui Karang Taruna. Itu kita tampilkan juga, dan juga para anak-anak remaja masjid untuk ikut membangun jiwa cinta lingkungan yang bersih dan sehat. Dan juga ada kita buat di bidang olahraga. Itu di Dusun Lubuk Puli 2 itu ada kita buat lapangan voli. Jadi setiap sore anak-anak muda supaya terhindar daripada narkoba dan hal yang menjerumuskan mereka ke penyimpangan sosial. Nah, itu kita buat seperti itu. Juga ada di beberapa dusun kita buatkan tenis meja Bang. Jadi di Dusun Lubuk Puli juga ada tenis meja, di sini juga ada tenis meja supaya anak muda kita berkegiatan yang positif, supaya menghilangkan aura-aura negatif dari pikiran mereka untuk membuat situasi sosial kita kondusif dan baik. Iya, itu dia. Jadi apa yang menjadi program unggulan dari Desa Seraja ini Bang? Oh iya, program unggulan untuk saat ini ya, yang paling pertama saya Desa Aman Bang. Desa Aman. Yang paling pertama Desa Aman. Kalau sudah aman, segala sesuatunya akan mudah dan lancar. Yang kedua ada desa yang paling unggulan yang sedang hari ini kita gencar-gencarkan, yaitu Desa Wisata. Desa Wisata yang akan kita bangun di depan sana itu di Dusun Pabrik Lama 2, desa ekowisata terintegrasi. Iya, itu sudah mulai dibangun Bang ya? Sudah dibangun. Iya, jadi nanti kita bisa langsung ke sana. Boleh untuk melihat bagaimana pembangunannya. Oke, baik. Itu ditargetkan untuk wisata yang bagaimana kira-kira? Iya, ekowisata itu kita mengusung tema classic culture Bang. Jadi anak-anak kita muda sekarang ini kan dia dengan hobi dengan hal-hal yang kontemporer dan agak ke barat-baratan. Jadi kita mencoba menampilkan hal yang baru yang memang ini asli loh, Indonesia punya. Iya. Nah, jadi saya mengusung tema classic culture, budaya-budaya yang ada di Desa Seraja ini dulu. Jadi ada beberapa etnis ya, ada Batak, Jawa, Banjar, Karo, Simalungun, dan Batak Toba. Kita akan letakkan di situ gubuk-gubuk yang bertemakan ataupun yang bercirikan
khas-khas budaya dan suku-suku yang ada di Desa Seraja ini dulu untuk sementara waktu 7 suku ini. Dan kalau nanti memang ada support dari pemerintah ataupun cesar-cesar sekitar, kita tidak menutup kemungkinan seluruh Indonesia akan ada di sini gubuknya. Inilah dia. Selain Desa Aman tadi, inilah salah satu program unggulan kami, yakni desa wisata ataupun ekowisata. Nah, inilah etnisnya, Bang. Di depan, kenapa saya buat ini gerbang-gerbang Melayu? Karena batu bara ciri khasnya adalah suku Melayu, kan gitu. Langsung kita masuk, Bang. Masuk, inilah dia. Ini seperti yang baru kita buat. Nah, itu Bang, yang sebelah sana rencananya kita buat rumah adat bercorak karo. Ya, itu kalau orang Karo bilang itu walu sijabu. Walu sijabu artinya, Bang? Walaupun anaknya banyak tetap di rumah. Jadi satu 8 keluarga dalam satu rumah, walu sijabu. Walu sijabu. Iya. Ini untuk suku Karo. Baru ini iya. yang kita buat keterbatasan apa kita. Iya. Nah, dan ini nanti rencananya kita gerobak juga, kita buat Batak Toba. Batak Toba. Dan akan menyusul Banjar. Di sana ada Jawa, Padang. Nah, dia masing corak-corak, jadi supaya anak muda kita tahu bahwasanya negara Indonesia ini kaya loh. Kita nggak perlu lihat-lihat budaya-budaya barat, budaya-budaya orang lain. Kita punya budaya yang luar biasa hebat dan budaya yang bisa kita banggakan. Nah, anak muda kita supaya lebih cinta dengan adat istiadat kita sendiri.